warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, dan atas izinnya lah dan atas kehendaknya lah kita bisa bertemu kembali di dalam ruang Zoom ini untuk mengikuti pelajaran bahasa Arab bersama Ustadz Samsudin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, sahabat, dan insya Allah syafaatnya sampai kepada kita semua di hari akhirat nanti. Terima kasih kepada Ustadz Sam yang terus membersamai kita, walaupun sudah WFO ya Ustadz ya, masih meluangkan tenaganya dan waktunya untuk kita semua bisa belajar bahasa Arab. Semoga limpahan pahala, keberkahan dari Allah untuk Ustadz dan keluarga, kesehatan ya Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan tentunya juga terima kasih buat teman-teman semua yang juga sudah meluangkan waktunya, tenaganya di tengah kesibukan untuk mengikuti kajian bahasa Arab. Semoga aktivitas kita belajar bahasa Arab hari ini dan selanjutnya berbuah pahala atas pelaksanaan kewajiban kita untuk menuntut ilmu ya Ustadz ya. Yeah. Ya baik, selanjutnya kami serahkan kepada untuk melanjutkan kajiannya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah surahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan berikutnya hingga di zaman. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan yang ke-17. Walaupun sebenarnya yang pelajaran nahwu masih banyak, hanya saja saya ingin yang prioritas dulu, kemudian nanti yang detil-detil sambil jalan kita sambil belajar. Pada pertemuan malam ini kita mulai mempelajari ilmu shorof atau tasrif. Apa perbedaan antara shorof dengan nahwu? Jadi kalau kita belajar kaidah-kaidah bahasa Arab atau qawaidul lughatil arabiyyah, ada dua cabang yang penting, yaitu an-nahwu dan as-sarfu. Jadi ilmu nahwu dan ilmu shorof. Jadi ilmu nahwu yang sudah kita pelajari sampai pertemuan ke-16 adalah untuk mengenal keadaan atau tanda atau syakal akhir dari kata, di dalam bahasa Arab. Yang sudah kita bahas ada yang mabni, yang tidak berubah, yang tetap, atau ada yang berubah atau mu'rab. Kita sudah belajar dari awal tentang kata yang tidak berubah dan kata yang berubah. Yang berubah itu kita sudah mengenal ada rofa, nasab, jazm sama jar ya, itu yang berubah tandanya dan dengan tanda-tandanya sambil kita lanjut nanti penerapannya tetap kita terapkan itu kedudukan dalam kalimat, kemudian konsekuensi perubahan sakal dalam kalimat itu kita sebutkan ya, kenapa demikian itu di pelajaran nahwu. Nah kemudian yang kedua adalah ilmu shorof yang membahas tentang pembentukan kata serta aturan perubahannya, yang menjadi kata-kata baru yang merupakan turunan dari suatu kata dalam bahasa Arab. Jadi etimologi yang kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi bahasa Arab ini luar biasa. Jadi dengan adanya ilmu shorof di tasrif sebutnya, atau tasrif dirubah-rubah,
dari satu kata bisa berubah sampai 700. Jadi satu akar kata bisa berubah menjadi 700 kata. Ya, hanya bahasa Arab saja yang seperti itu, yang lain nggak bisa. Ya, sehingga wajar kita ini sendiri juga sudah ngomong bahasa Arab. Nanti kita buktikan kita ini ngomongnya sudah bahasa Arab, karena bahasa Melayu rupanya 60% bahasa Melayu itu kosakatanya dari bahasa Arab. Yang jelas dulu bahasa suku kita ya, suku misalnya suku awalnya suku Sunda atau suku Jawa ya nggak tahu bahasanya bahasa apa. Ada yang mengatakan bahasa Sanskerta. Ya. Tapi ternyata yang lebih mendominasi sekarang bahasa Melayu. Di samping memang bahasa daerah setempat yang sangat beragam ya. Tapi kita disatukan dengan bahasa Melayu yang jadi disebut bahasa Indonesia yang diadopsi dari bahasa Melayu. Bahasa Melayunya banyaknya dari bahasa Arab. Nah itu karena saking kayanya bahasa Arab itu sehingga banyak bahasa-bahasa termasuk bahasa Inggris yang kemudian mengambil dari bahasa Arab. Dan bagaimana cara atau berubah dari satu kata dengan bentuk kata yang lain itu kita pelajari dalam ilmu sorof. Nanti ilmu sorof juga gunanya untuk juga mencari kata di dalam kamus. Ya, dalam kamus nanti kita kesulitan kalau belum paham tentang ilmu sorof. Jadi karena akar kata yang ditaruh di kamus, sementara mungkin yang kita cari adalah kata yang sudah dibentuk dari akar kata itu. Jadi dari kata-kata dasar ya, kata dasar itu sudah terjadi perubahan-perubahan. Nah, yang akan kita belajar adalah tasrif, dan jenis tasrif atau jenis sorof yang berubah itu ada dua ya. Ada namanya tasrif istilahi. Tasrif istilahi itu tasrif yang hasil penggalian oleh para ulama dulu. Dari satu kata ini berubah menjadi biasanya kalau tasrifnya itu ke samping menjadi berapa kata nanti kita lihat. Jadi misalnya dari kata kerja bentuk lampau atau fi'il madhi berubah menjadi fi'il mudhari, kemudian ada masdar, nanti ada kata benda abstrak ya. Kemudian ada fi'il amar, misalnya ada fi'il fi'il nahi dan seterusnya. Itu kalau ke samping disebutnya dengan istilah. Nah, sementara ya ada juga tasrif yang lugawi, yang ke bawah secara bahasa. Yang perubahan yang didasarkan pada jumlah dan jenis pelakunya atau subjeknya. Subjeknya kita sudah mengenal ada 14 ya, huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, dan seterusnya. Jadi perubahan diakibatkan jenis dan jumlah pelakunya itu disebut dengan tasrif lugawi. Tasrif lugawinya kan wajar kalau dari satu kata bisa berubah menjadi bisa 700 kata. Ini contohnya, ini tasrif istilahi ya. Nah, kita banyak nanti membahas ini. Jadi kalau itu berarti ada 10 ya. Ada 10 dengan nanti yang masdarnya lebih dari satu. Rata-rata ada yang 2, ada yang 3 masdarnya. Jadi sebenarnya lebih dari 10. Ada juga yang tidak ada isim alatnya ya. Jadi istilah itu berubah dari kata dasarnya fa'ala, fi'il madhi. Jadi fa'ala kita sudah tahu fi'il madhi, ada fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Ini fa'ala. Ketika berubah menjadi fi'il mudhari menjadi bisa ada beberapa wajah, nanti ada yaf'ulu, ada yaf'alu, ada yaf'ilu. Nanti ada yang suruh, ada ya'lamu, ada yajlisu itu ya. Jadi nanti ada kita kalau sudah masuk ke tasrifnya ya ada berapa yang hafalan ya. Tapi hafalannya nanti saya bikin jembatan mudah aja ya biar cerita dan seterusnya. Tapi bentuknya seperti ini. Jadi kalau fi'il madhi berubah jadi fi'il mudhari. Kemudian masdar ini kata benda abstrak, jadi fi'lan atau fu'lanan atau fi'alan dan seterusnya. Ini banyak nanti jenisnya. Ada juga yang pakai mim. Jadi kalau fa'ala yaf'alu fa'lan fi'lan
wa maf'alan atau maf'ilan. Maf'al itu masdar. Artinya nanti kita lihat. Kemudian sesudah masdar nanti ada isim fa'il. Isim fa'il beda dengan fa'il. Kalau fa'il itu subjek, kalau isim fa'il isim, jadi bentuk isim yang maknanya orang yang mengerjakan pekerjaan itu. Jadi fa'ilun menjadi orang yang mengerjakannya. Sedangkan yang dikerjakannya disebut dengan maf'ulun. Disebut isim maf'ul. Ini beda dengan maf'ul bih. Kalau maf'ul bih itu di pelajaran nahwu. Di fa'il juga di pelajaran nahwu. Kalau fi'il isim fa'il atau isim maf'ul itu di pelajaran shorof. Artinya nanti beda. Kemudian ada fi'il amar if'al. Ada fi'il nahi la taf'al. Jadi ada lam nahi. Kemudian fi'il mudhari, dhamirnya anta la taf'al. Itu kurang ya, la taf'al salah dari sebagai sukun harusnya ya. Ya, la taf'al bukan la taf'alu, la taf'al. Kemudian maf'alun isim zaman, isim makan. Jadi isim yang menunjukkan tempat, isim yang menunjukkan waktu. Kemudian mif'alun isim yang menunjukkan alat. Contoh misalnya kalau fa'ala yaf'alu, fataha yaftahu. Fataha artinya membuka, telah membuka. Yaftahu sedang membuka. Fathan. Fathan itu artinya pembukaan. Fathan. Maftahan. Maftahan juga pembukaan. Tapi keming. Fatihun, orang yang membuka. Jadi pembuka itu disebut dengan pembuka, orang yang membuka. Maftuhun yang dibuka. Jadi isim maf'ul yang dibuka. Iftah, bukalah. Ini fi'il amr. La taftah, jangan engkau buka. Maftahun artinya waktu membuka dan tempat membuka. Miftahun itu alat untuk membuka. Miftah itu kunci jadinya. Jadi ada jenisnya ada 14, tetapi yang di masdar ini banyak. Contoh lain misalnya kataba ya, kataba yak tubuh. Tapi ini yaf'alu itu yak tubuh. Nanti ada wazannya. Kataba yak tubuh. Telah menulis, yak tubuh sedang menulis kitaban, tulisan. Ya, kitaban. Katibun. Jadi penulis sebutnya katibun. Maktub artinya yang tertulis. Ada maktub ya, maktubun tertulis, yang ditulis gitu. Uktub tulislah, la taktub jangan kau tulis. Maktabun miktabun. Jadi maktab itu artinya tempat menulis. Tempat menulis itu disebut kantor ya, kantor maktab namanya. Jadi dan seterusnya. Jadi nanti kita belajar ya, insya Allah minggu depan mungkin kita mulai belajar tadi sambil hafalin ya. Tapi bentuknya dari ini perubahan-perubahan. Ini baru istilahi. Jadi satu kata. Kalau cuma 3 itu nanti ada minimal ada 10 ya. Nanti kalau ditambah lagi 1 misalnya af'ala ya, contoh misalnya salima ya selamu salman, salimun maslamun, islam la taslam maslamun. Nanti kalau pakai aslama jadi beda lagi, aslam yuslimu islaman. Wa maslaman fahuwa muslimun aslim la tuslim muslamun. Contoh. Jadi kalau mencari muslim, kata muslim di dalam kamus kita sulit dapatkan di mim, karena harusnya nyarinya di sin, jadi salima ditambah 1 jadi aslama. Jadi asrama baru kita menemukan muslimun, artinya muslimun orang yang beragama Islam, orang yang memasrahkan diri, menyerahkan diri muslim. Atau misalnya aroda itu bentuknya keinginan, yuridu, irodatan, bahwa muridun. Jadi orang yang punya keinginan, yang punya kehendak namanya murid. Yang diinginkan namanya muradun.
wallahu a'lamu bimuradihi misalnya. Dan seterusnya. Ini yang akan kita pelajari. Saya membuka saja sekarang malam ini dengan istilah ya. Istilah ada istilah tasrif, istilah itu ada fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, dan isim alam. Jadi perubahan kata itu dari satu kata berubah ya, bentuknya ya secara istilah. Supaya nanti diingat-ingat. Contohnya misalnya khalaqa telah menciptakan. Yakhluqu sedang menciptakan. Khalqan penciptaan. Khaliqun pencipta. Khaliqun pencipta. Makhlukun yang diciptakan, itu makhluk. Ukhluk la tahluk dan seterusnya. Jadi nanti kita banyak mendapatkan kata-kata yang itu bahasa Arab, tetapi diperolehnya tidak secara dari kamus langsung, tetapi melalui proses perubahan bentuk yang disebut dengan ditasrif ya, atau disorof. Kemudian ada yang lugawi, yang lugawi itu bawah. Jadi tadi kalau ke samping misalnya minimal ada 10, nah ke bawah itu fi'il madhi ada 14 sesuai dengan subjeknya, sesuai dengan pelakunya. Kalau misalnya huwa itu jadi jalasa, misalkan jalasa duduk ya. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastuna, jalastu, jalasna. Jadi ini berdasarkan fa'ilnya. Makanya kalau huwa itu tidak pakai tambahan, kalau berdua pakai alif ya, alif satu ya. Kemudian jalasa gitu alif isnen ya, alif isnen namanya. Kemudian jalasu itu ada waul jama. Hukum. Jalasat itu hiya, jalasata itu huma perempuan. Kemudian jalasna nun niswah ya, perempuan banyak. Jalasta, jalastuma, jalastum ini Anda berdua, kalian. Jalasti, jalastuma, jalastuna ini Anda berdua, Anda perempuan banyak ya. Jalastu aku, jalasna kami. Nah, ini disebut dengan tasrif lugawi yang sudah kita pelajari. Jadi fi'il madhi ada 14. Nanti fi'il mudhari juga sama. Yajlisu, yajlisani, yajlisuna, tajlisu, tajlisani, yajlisna, tajlisu, tajlisani, tajlisuna, tajlisina, tajlisani, tajlisna, ya. Ajlisu, najlisu, misalnya itu fi'il mudhari. Belum nanti yang majhul. Ini yang maklum. Nanti yang majhul, fi'il madhinya ada yang majhul, yang pasif ya. Kemudian fi'il mudhari aja yang majhul. Ada yang pasif. Kemudian di isim masdar itu ada mufrad mudzakkar, ada muannas. Masing-masing ada mufrad, musanna, jama. Ya, itu sehingga itu ada berapa ya. Jadi masdar misalnya ada 3, berarti 3 kali berapa? 3 kali 6. Itu masdar saja. Nanti isim fa'il juga sama, ada mudzakkar, ada muannas. Misalnya muslimun ada muslimatun. Kalau berdua jadi ani, muslimani, muslimun. Kemudian jamak muslimuna. Itu juga sama, ada mudzakkar, ada muannas, ada mufrad, musanna, jamak. Isim maf'ul juga sama. Dan seterusnya. Makanya satu kata bisa berubah bisa sampai 700. Itu baru yang 3 huruf. Nanti kalau 4 huruf, dan 4 huruf juga ada beberapa tambahan. Jadi perlahan-lahan kita belajar wazannya. Wazan itu standarnya. Jadi nanti sedikit menghafal, menghafalnya sambil santai. Jadi supaya tidak terlalu terburu-buru. Nanti sambil belajar nahunya diulang-ulang. Kemudian kita juga belajar satu malam misalnya 2 wazannya saja gitu ya. Kalau menghafal sudah tua biasanya agak sulit ingat, gampang lupa ya. Jadi saya maklumi lah. Jadi karena sudah di atas 50 biasa banyak pikiran ya. Jadi lama hafalnya, tapi nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Jadi katanya belajar harus sabar. Nah itu yang ingin saya kenalkan malam ini. Jadi tentang istilah di
sorof. Jadi sorof adalah ilmu yang mempelajari asal-usul kata atau perubahan-perubahan kata. Karena dalam bahasa Arab tidak semua kata ada di kamus. Karena cukup belajar sorof nanti bisa mencari arti atau makna dari kata meskipun di kamusnya nggak tertulis. Karena kita paham kaidah-kaidah ilmu sorofnya. Jadi kalau tidak ketemu biasanya nyari kosakata nggak ketemu tuh. Berarti memang kita yang belum belajar sorof atau tasrif. Karena kalau kita belajar tasrif gampang, tinggal kita tahu apa arti fiil madinya yang 3 huruf ya, yang dasar, kata dasarnya. Sudah tahu arti dari kata dasar di fiil madi, kita bisa mengembangkan, bisa menemukan makna walaupun ada ratusan kata gitu. Cukup mengenal satu akar katanya, yang lain nanti akan bisa kita terjemahkan atau kita tafsirkan ya. Itu kehebatannya bahasa Arab. Makanya wajar bahasa Arab menjadi bahasa Al-Qur'an dan menjadi bahasanya ahlul jannah. Bahasa Arab itu. Jadi kata Rasulullah, uhibbu Arabin di arba'i hisolin. Jadi aku mencintai bahasa Arab karena 3 hal. Li'ani Arabiyun, karena aku orang Arab. Jadi dulu Rasulullah nggak pernah pakai bahasa Indonesia, nggak pernah pakai bahasa Sunda, Jawa nggak pernah. Jadi kalau orang yang sedikit-sedikit bid'ah, kalau tidak ada contoh dari Rasulullah, itu sebenarnya terlalu berlebihan. Karena kita sendiri itu ahlu bid'ah, karena tidak pernah Rasulullah menyontohkan berbahasa Indonesia. Bahkan bahasa Indonesia nyontohnya ke Arab gitu ya. Jadi tidak pernah bahasa Sunda gitu. Tapi kita ngomongnya bahasa yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Itu bukan bid'ah, boleh saja. Nah, ini kan bukan dalam masalah agama, tapi masalah agama contoh kayak khutbah juga banyak orang pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Arab semua. Padahal nggak pernah contohkan Rasulullah khutbah pakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. Jadi terlalu mengada-ada ya kalau dibuat itu semua yang tidak contohnya Rasulullah. Contohnya kita pakai sarungan, Rasulullah nggak pernah pakai sarungan, dan banyak lagi. Jadi bagaimana kita bisa memahami kaidah-kaidah sorof atau tasrif untuk nanti kita cari kosakatanya, arti dari kosakata, dan kita bisa mengembangkan. Nanti mengembangkan sendiri. Begitu efisiennya bahasa Arab, cukup di kamus itu hanya kata dasar dan hanya beberapa kata yang serapan dari bahasa yang lain saja. Yang lainnya nggak usah dituliskan, tapi kita bisa tahu maknanya. Karena kalau seluruh kata bahasa Arab dicantumkan di kamusnya tebal sekali. Dan itu juga tidak mencerdaskan kita, karena ada kaidah-kaidah. Nah, oke. Kemudian kita coba praktekkan aja sama nahunya ya. Jadi ini kita sorot. Malam ini saya hanya mengenalkan istilahnya. Jadi sorof itu apa? Kemudian ada sorof tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Ini nama-namanya, jadi diingat-ingat nanti. Misalnya materinya udah saya share. Diingat, jadi geser ke kiri itu namanya istilahi. Ada 10 gitu ya. Kemudian geser ke bawah namanya lugawi. Kalau fiil itu ada 14. Kalau fiil madi dan fiil mudhari. Nah, kita coba latihan di surat sebut At-Takatsur. At-Takatsur ini surat yang insya Allah kita sudah hafal semua. Nah, kita coba lihat nahu dan lihat juga sorofnya. Nanti yang dikenalkan saja sorofnya karena kita belum belajar lebih dalam ya. Itu baru namanya saja. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bahasa Arabnya dari Bismillah ya. Sudah kita ulang-ulang di huruf jar, isim majrur karena di depannya ada huruf jar, isim majrur majrurun, tanda jarnya kasroh karena mufrad, isim mufrad, mudzakkar mufrad. Dia sebagai mudhof ya. Allahi mudhofun ilaihi majrurun, mudhof ilaihi itu majrur, tanda jarnya kasroh karena isim mufrad, isim mudzakkar mufrad.
Yang mudhof ilaih majrurun dengan kasroh karena isim mudzakkar. Ar-Rahmani naat atau sifat dari lafadz Allah. Karena lafadz Allahnya mudhof ilaih majrur, maka Ar-Rahmani naatnya juga majrur. Tanda jernya kasroh karena isim mudzakkar. Ar-Rahimi juga sifat atau naat dari lafadz Allah majrurun, naat kepada yang majrur, maka majrurun tanda majrurnya kasroh karena isim mudzakkar mufrad. Itu bismillah ya, kita supaya ingat terus. Alhaakumut takatsuru. Alha ini fi'il madi. Fi'il madi alha. Hanya saja itu ada huruf di tengahnya, huruf mati. Memang khususin alha. Fi'il madi mabni tentunya, kalau fi'il madi ya mabni. Kum itu sebagai maf'ul, sebagai objek. Ya, objek. Tapi di depan ya, di depan nempel ke fi'ilnya. Objek maf'ul dia mabni dengan sukun, cuman karena di depannya ada alif lam, yang notabene alif lam ini mati, disebut alif lam samsiyah. Ya, karena bertemu dengan ta, maka mimnya dihidupkan pakai dhammah. Jadi dhammah di sini bukan kum berubah jadi kumu, tapi hanya alat bantu menyambungkan mim yang sukun yang mati dengan alif lam samsiyah sehingga masuk langsung ke huruf ta. Jadi mu di situ hanya bantu dalam baca. Asalnya kum, alhaakum. Siapa subjeknya? Apa itu subjeknya? At-takatsuru, makanya pakai doma. At-takatsuru adalah fa'ilun atau subjek. Ya, fa'ilun itu marfu atau rafa. Tanda rafanya doma. Jadi telah at-takatsuru, kalau diterjemahkan dari subjeknya dulu. Berbangga-bangga, berbanyak-banyak atau bermegah-megah, ini terjemahnya bisa macam-macam. Karena takatsuru itu dari kata asal katanya kasaro atau kasirun ya, sama dengan kasirun, banyak, tapi pakai takatsuru artinya saling bermegah-megah, saling berbanyak-banyak ya, banyak harta, banyak anak, banyak pengikut, banyak macam-macam. Jadi bermegah-megahan atau berbangga-banggaan atau berbanyak-banyakan, orang sudah bilang kalau daerah saya bahasa Sunda Kosor pajenuk-jenuk ya. Paling banyak-banyakan gitu, banyak-banyakan. Banyak-banyakan itu telah mencelakakan kalian. Ya, telah melalaikan kalian gitu. Atau telah membuat merusak hidup kalian, boleh juga gitu. Alhaakumut takatsur. Jadi gara takasur, pasti takasur ini adalah sesuatu yang negatif. Bermegah-megahan, berbangga-banggaan, atau tadi karena iri-irian, jadi panas-panasan gitu ya, saling panas-panasan. Ya, biasanya artinya dampaknya karena berbangga-bangga, bermegah-megah itu dampaknya negatif. Karena di situ nanti ada penyakit hati, ada kesombongan, ada riya, ada sum'ah, ada macam-macam. Sehingga ini yang bahaya bagi kehidupan manusia, kata kasur. Hatta ini ada menyatakan ini huruf huruf atof. Jadi dia mabni ya. Hatta. Zurtum ini fi'il madi. Fi'il madi jadi tadinya zaro jadi ziarah ya, ziarah ya, juru ziaratan. Ziarah itu masuk dari sini. Tapi karena ada alif mati di tengah, begitu sambung dengan tum tak fi'il, maka alifnya dibuang. Jadi zurtum itu fi'il madi, fa'ilnya subjeknya tum. Jadi kalau kum dan tum ini kan sejalan. Kum itu karena maf'ul bih, kalau tum di sini sebagai fa'il, tafa'il. Wawunya sama dengan humu tadi.
tumu itu tadinya tum, tapi karena di depannya ada lam komariah, maka mimnya dihidupkan dengan doma. Jadi jurtum, jadi jurtumul. Al-maqabira, tadi zurtum fiil dan fa'ilnya. Fiil madi, fa'ilnya antum. Al-maqabira itu maf'ulun bi. Objek ya, objek. Maqabir itu jadi kubur. Jadi kuburan, maqabir. Kubur jadi ngikuti wazannya ya mafail. Mafail. Jadi banyak kubur. Jadi kubur tunggalnya, mufradnya, jamaknya maqabiro. Jadi maqabir ada kuburan-kuburan. Kalla ini sebagai nafi dari Allah dengan keras ya mabni, kalla itu sekali-kali tidak. Saufa ini yang menunjukkan atau ciri fiil mudhari ya, saufa nanti. Kelak juga mabni dengan fathah. Ta'lamuna fiil mudhari, fa'ilnya antum. Antum. Kemudian dia marfu trofa. Kenapa? Karena tidak ada huruf nasab dan tidak ada huruf jazm. Karena saufa bukan huruf nasab, bukan huruf jazm, sehingga ta'lamunya ini fiil mudhari marfuun atau rofa dengan adanya nun ya, subutun nun, ada nun una. Tsumma huruf athof mabni juga dengan fathah, kalla jadi mabni dengan fathah, saufa mabni dengan fathah. Ta'lamunya sama dengan di depan, fiil mudhari marfuun karena tidak ada huruf nasab, tidak ada huruf jazm. Jadi dengan tetapnya nun jadi una. Kala sama lagi dan nafi mabni lau sekiranya, ini juga huruf ada mengatakan huruf tamani seandainya, sekiranya ya. Lau itu mabni, ta'lamuna sama dengan di depan fiil mudhari yang marfu karena tidak ada huruf nasab dan huruf jazm. Ilmal yakini ya, ta'lamuna ini fiil dan fa'ilnya antum. Ilma ini maf'ul objek. Ya, objek maf'ul bih nasab. Tanda nasabnya fathah karena isim mufrad dan dia berfungsi sebagai mudhof. Al yakini mudhofun ilaih majrur, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Ilmal yakini. La tarawunna ini fi'il mudhari tapi mabni karena dalam taukid dan taukid. Jadi mabni dengan dhamma. Jadi sungguh-sungguh kalian akan melihat ya. Al jahima itu karena itu fi'il dan fa'ilnya. La tarawunna itu al jahima maf'ulun bi, objek. Ya, maf'ul bi itu nasab, tanda nasabnya fathah karena isi mufrad. Summa huruf atau tarawunna itu sama di depan ya, fi'il mudhari dia mabni dengan dhammah karena ketemu dengan taukid, kalian akan melihat. Haknya maf'ul bih kembali ke jahim, jadi jahim, neraka jahanam. Ainal yakin yaitu maf'ul bih yang kedua dengan mata. Aina maf'ul bih ya, maf'ul bih maf'ul kedua ya, karena hak ada hak juga. Enak maf'ul bih mansub tanda nasabnya fathah, mudhof yakini mudhof ilaih majrur tanda jarnya as. Summa huruf athof mabni latus alunna sama dengan tarawunna fi'il mudhari ya mabni dengan dhamma karena nun taukid. Yauma idzin summa latus alunna, yauma idzin ini keterangan atau dorob yang kemarin ya, dorob ini dorob zaman pada hari itu ya, dorob zaman yang mabni dengan sukun yauma idin, tidak ada yauma idan atau yauma idun ya, yauma idun. An huruf jar, an-naimi isim majrur dengan kasroh karena mufrad. Nah kita belum membahas asal kata ya, tadi sorofnya. Baru kita mengenal sana fiil
madi fi'il mudhari ya, dengan fa'ilnya tadi belum. Ini dari wazada askar katanya dari mana gitu. Insya Allah minggu depan kita baru membongkar ini dengan contoh-contohnya. Jadi asal katanya, kemudian perubahan-perubahan bentuknya. Tapi kita ingin membahas tafsirnya dari surat At-Takatsur ini. Jadi At-Takatsur ini yang menjadi topiknya, makanya disebut suratnya disebut At-Takatsur. Bermegah-megah, berbanyak-banyakan. Ini hati-hati kita karena hawa nafsu kita itu ingin sekali, seringkali ya mendorong kita untuk pamer, mendorong kita untuk berbangga, mendorong kita untuk persaingan ya. Kemudian akibat yang persaingan tidak sehat, persaingan yang didasari oleh kebencian, sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat, menghalalkan segala cara. Itu At-Takatsur. Jadi sebelumnya kita sudah bahas Ar-Humazah ya, yang mengerikan tadi ya, mencaci, mencela dan seterusnya. Ini At-Takatsur juga tidak kalah berbahayanya. Karena orang biasa terlena, tidak merasa sombong, tidak merasa sum'ah, tidak merasa riya gitu ya. Tidak merasa ujub, tapi itu menjadi kebiasaan. Jadi ketika dia berbangga-bangga, pamer gitu ya, menceritakan bahwa misalnya karena kaya, karena misalnya anaknya pintar-pintar banyak gitu ya, anak banyak dan pintar-pintar misalnya, atau sukses dan seterusnya, tanpa disadari itu menjadi kebiasaan kita berbangga, ya, bermegah-megahan, dan kemudian kadang tadi untuk supaya dipuji, kemudian ya menghambur-hamburkan harta, ya pesta dan seterusnya. Jadi yang itu identik dengan perbuatan maksiat tentunya, karena At-Takatsur ini tidak berbanyak-banyakan dalam berbuat baik, karena ceritanya di dalamnya diawali dengan al-haq dan cerita tentang bagaimana konsekuensi di akhirat. Jadi At-Takatsur itu akan mencelakakan kalian sampai baru sadar kalau kalian sudah sampai ke kuburan. Nah, jadi nanti ini akan kita hadapi. Jadi setelah kita hidup di dunia, nanti pada saatnya disebut dengan ajal, Ijroil akan menghampiri kita karena diutus sama Allah. Tugasnya apa? Tugasnya memanggil kita. Kita ini artinya jiwa kita untuk kembali kepada Allah. Dan kemudian mencabut ruh kita dari raga sehingga jasad kita jadi mati. Jasad kita kehilangan rahasia kehidupannya karena tidak ada nyawanya. Dan ketika nyawa dicabut dari raga, itulah yang dirasakan oleh jiwa kita sakit. Disebut sakaratul maut. Jadi jiwa kita ada di sekitar raga, tapi tidak bisa masuk lagi ke raga. Ya, kemudian raganya kemudian dicabut, disebut tidak sadarkan diri. Kemudian nyawanya dicabut dari raga. Itu disebut sakaratul maut. Yang merasakan jiwanya. Makanya ketika ada kematian, jangan kemudian menceritakan keburukannya, tapi istilah dengan mendoakannya. Karena jiwanya masih ada di situ. Mendengar, melihat siapa yang ngomong, siapa yang mengerubuni, siapa yang doakan, siapa yang sedang ngomongin, siapa yang macam-macam di situ. Jadi jiwanya melihat tapi tidak bisa masuk ke raganya. Dan kemudian raganya kemudian akan dimandikan. Setelah dimandikan kemudian dikafani. Dari kafani kemudian disolatkan. Nah, disolatkan kemudian masuk ke kuburan. Kuburan itu alam dunia. Nah, di kuburan ya jiwanya masih ada sekitar situ, belum kemana-mana. Baru setelah tanah diuruk, kemudian mayit itu kemudian ditinggalkan oleh sanak saudaranya, dan kita akan mengalami itu. Nah, kemudian nanti baru jiwa kita masuk ke alam kubur. Jadi maksud al-maqabir ini alamnya alam kubur. Sampai kalian ziarah atau maksudnya datang sampai masuk ke alam kubur. Ya, kuburan itu alam dunia. Jadi kalau dibongkar lagi isinya jenazah, ya, jenazah. Tapi kalau alam kubur itu kita tidak tahu karena gaib. Dan di mana itu ya letaknya namanya alam, alam sendiri. Yang jelas tanpa raga. Nah, tanpa raga. Nanti kemudian begitu di alam barzah, alam kubur, masuk alam kubur, maka akan datang munkar dan nakir. Munkar dan nakir akan bertanya. Dan baru sadarnya
Baru ngehnya ketika dia diperiksa oleh Munkar Nakir bahwa at-takasur yang dia lakukan selama ini telah mencelakakan dia. Karena justru dia akan mendapatkan akibatnya, akibat at-takasur. Jadi maka dari itu kalau jangan takasur. Jadi kalau larangannya ke takasur, jangan kalian bermegah-megah, berbangga-bangga ya dengan materi, dengan dunia, apapun bentuknya. Kenapa? Karena saufa ta'lamun, kelak kalian akan tahu akibatnya, akibat takasur. Kalian akan tahu. Kemudian diulang dalam surat ini diulang. Kalau mengulang 2 kali kalimat, ini artinya betul-betul ditegaskan. Ya, betul-betul kalian nanti akan tahu gitu ya. Jadi kala saufa ta'lamuna, summa kala saufa ta'lamun. Jadi Allah menggunakan 2 kalimat yang sama persis. Kala saufa ta'lamun, jangan dikerjakan, jangan sekali-kali dikerjakan takasur itu karena kalian akan tahu nanti. Dan kala, jangan sampai 3 kali kalanya ya. Jadi kala. Jadi peringatannya sampai 3 kali itu luar biasa, udah mentok lah Allah memperingatkan kita supaya sadar nggak boleh takasur itu. Kalau sekiranya kalian tahu dengan ilmu yakin, dengan ilmu yang yakin. Ilmu yakin. Jadi ini memang untuk bisa yakin itu betul-betul harus direfresh terus tuh ya, di jiwa kita. Ya, minggu yang lalu saya itu kan tentang doa habis sholat tahajud ya. Untuk merefresh terus keimanan kita, keyakinan kita. Jadi ya, bahwa surga dan neraka itu pasti. Bahwa apa yang terjadi nah yaumul hisab, yaumul jaza, kemudian ada akhir ya, akhirat itu al jannah, benar gitu. Itu harus sampai yakin. Karena kalau tidak yakin ini bahaya. Jadinya takasur ini orang karena nggak yakin akhirat. Tapi kalau kita yakin tentang akhirat, maka apalagi dengan ilmu, yakin dengan ilmu yang meyakinkan kita, ya maka kita tidak akan melakukan itu. Jadi kalau seandainya kalian tahu dengan ilmu yang yakin, la tarawunnal jahim. Sungguh kalian, jadi kalian nanti akan melihat jahim. Ada yang menafsirkan ini melihat ketika sakaratul maut. Jadi orang-orang yang at-takasur itu ketika sakaratul maut diperlihatkan jahim, neraka jahanam. Sehingga dia meninggalkan harta banyak, ya jabatan tinggi, macam-macam pendukung yang banyak, macam-macam gitu ya, popularitas dan seterusnya. Kemudian dipaksa untuk kemudian melihat dampaknya akan tempat akhirnya dengan melihat sungguh-sungguh kalian akan melihat jahim, melihat neraka jahanam. Begitu sakitnya dan ketakutan yang luar biasa. Menyesal tidak ada waktu lagi, ya taubat tidak bisa diterima karena nyawa sudah ditenggorokan. Ini yang menjadi masalah. Ini berbeda dengan nanti orang yang tidak at-takasur, orang yang hidupnya memang qanaah, jadi ridho dengan ikhlas, sabar gitu ya. Hidupnya yang seperti itu, maka dia ketika sakaratul maut akan diperlihatkan surga. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji, pulanglah engkau ila rabbi, kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dan karena itu dan diridhoi Allah. Wadkhuli fi ibadi, masuklah kalau ke dalam hamba-hambaku, nanti hamba-hamba Allah yang diridhoi Allah, campur surga itu akan menyambut kita. Wadkhuli jannati, dimasuk ke dalam surgaku, maka surga ini diperlihatkan. Maka begitu senangnya orang yang ketika menjelang wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Ya senyum, sementara sanak keluarganya menangis karena kehilangan orang yang sangat dia cintai. Tapi kemudian dipanggil oleh Allah, kemudian diperlihatkan surga dan disambut oleh hamba-hamba Allah yang diridhoi Allah. Ini kebalikan dari yang takasur ya. Kalau takasur kebalikannya, dipaksa oleh malaikat untuk dipisahkan dari dunia yang dia cintai, kemudian menuju diperlihatkan jahim, diperlihatkan neraka jahanam, tempat kembalinya. Naudzubillah. Summa la tarawunnaha ainal yakin. Kemudian sungguh-sungguh kalian akan melihat jahim itu dengan mata yang meyakinkan. Jadi, tapi ini kan sudah terlambat nggak bisa balik lagi ke dunia. Ketika sakaratul maut diperlihatkan. Dan ini 2 kali Allah latarawunna itu latarawunna ainal yakin, dengan mata yang meyakinkan. Dan bukan hanya sampai di situ, ini begitu sudah masuk ke alam barzah,
kemudian nanti masuk ke akhirat, tsumma aluna, kemudian sungguh-sungguh kalian akan ditanya pada hari itu tentang nikmat. Naim jamak dari nikmatun. An-nikmatu itu jamaknya naim. Dari tentang seluruh nikmat akan ditanya. Jadi makanya jangan bangga dulu dengan nikmat duniawi, tapi harus sadar, ingat, justru nikmat dunia ini akan diminta pertanggungjawaban sehingga kita gunakan untuk membeli ridho Allah, untuk membuat Allah ridho, membuat Allah senang, membuat Allah suka, membuat Allah mencintai kita. Itu yang harus kita lakukan, jangan sebaliknya. Ini makna kandungan dari surat At-Takasur. Sebelum kita berzikir, kalau zikir ini sebenarnya saya untuk merefresh saja hafalannya sambil maknanya. Jadi biasakan setelah sholat jangan assalamualaikum langsung pergi. Tapi pertama karena kita banyak dosa, biasakan yang keluar dari mulut kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Sunahnya 3 kali. Maksudnya 3 kali itu disunahkan ya. Jadi sekali juga boleh. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Astagfiru fi'il mudhari ya. Ana fa'ilnya aku. Allah maf'ulun bih mansub dengan fathah. Al-azimah naat atau sifat dari lafaz Allah. Sehingga pakai fathah dua-duanya. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung. Alladzi zat isim mausul mabni la ilaha, la-nya huruf nafi, la nafi. Tidak ada ilaha isim la, sama la ini sama dengan inna ya, ilaha. Jadi tadinya ilahun jadi ilaha. Ilah huruf mustasna, istisna, kecualian huwa mabni isim dhamir, al hayyu. Nah, al hayyu ini khobar la. Khobar la, jadi dia marfu tanda rafa'nya dhamma. Al qayyumu itu juga sifat dari huwa. Jadi huwal hayyul qayyum itu satu kalimat ya, huwa al hayyu al qayyum. Jadi al qayyum juga tadi posisinya sebagai obat. Wa atubu dan huruf atop atubu fi'il mudhari, aku bermohon bertaubat. Atubu aku bertobat ilahi kepada Allah. Kepada Allah ilah huruf jarnya. Allahumma ya Allah antas salam. Anta assalam. Jadi anta mabni ya. Assalamu itu khobar. Anta mubtada, assalam khobar. Jadi khobar pakai dhamma marfu. Wa minka salam. Wa minka wa min urjaka assalam. Tabarakta wa rabbana ya dzal jalali wal ikram. Tabarokta ini fiilnya ini ada nanti kalau barokah jadi bisa jadi tabarokah. Jadi nanti belajar sorofnya. Jadi barokah jadi barokah jadi tabarokah. Jadi bisa tambah 2 huruf atau tambah 3 huruf. Robbana ya Tuhan kami ya, jadi huruf nida juga dzal jalali wal ikram, da itu mudhof, al jalali mudhof ilaih, asrah wal ikram ini atof dari al-jalali. Ya, kalau yang subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar ini kita sudah. Jadi ini dibiasakan kita wiridan atau dzikir ya. Berjamaah boleh karena di situ ada dapat robbana. Kata robbana berarti Rasul juga biasa menggunakan kata robbana, berarti diaminkan oleh sahabat, bahkan Rasul pernah mengaminkan doanya Jibril. Jadi amin gitu ya. Jadi kalau kita berjamaah tidak berarti bid'ah gitu. Habis sholat dzikir berjamaah ya boleh, apalagi sambil ngajarin. Karena kadang-kadang jamaah kita kan beragam pemahamannya, jadi lebih baik kalau saya dikeraskan saja dzikirnya supaya mereka menghafal. Karena kalau diajar khusus susah. Jadi kalau mendengar terus menerus ya ketika sholat jahar ya terutama sholat malam, maka mereka akan hafal. Jadi secara tidak langsung kita dzikir iya, kemudian ngajarin orang bisa dzikir juga, itu bagian dari kebaikan, insya Allah. Ya, jadi ini dihafal saja untuk mengingat-ingat dzikirnya supaya ingat lagi maksud saya. Khawatir kemarin hafal cangkem saja.
Baik, teman-teman sekalian, ternyata ada 21 ya. Supaya hidup ini, karena khawatir ngantuk saya. Karena saya juga mempertahankan supaya tidak ngantuk ini. Terus terang jadi agak keringan tadi, jadi udah minum kopi sih tapi. Insya Allah enggak, teman-teman kalau agak ada mau disampaikan, boleh ke materi yang sekarang. Baru dikenalkan saja nih tasrifnya, belum masuk ke bahasan tasrif ya. Baru definisi nama saja. Silakan Mas Arya. Iya tadi terkait akar kata itu memang bisa dibilang dimulai dari fi'il madi itu Ustaz ya, atau gimana? Memang ada perbedaan ya Mas. Ada perbedaan, ada yang dari masdar jadi kata benda abstrak ya, ada yang fi'il madi. Tapi kalau saya lebih mudah dari fi'il madi, karena fi'il madi itu ada kaidahnya. Ada misalnya kata fi'il itu minimal 3 huruf. Yaitu standarnya adalah fa, ain, lam. Jadi fa ala fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Ya, dan ini baru kemudian ditambahin satu, jadi disebutnya ini sulasi mujarrad. 3 huruf yang asli semua. Nanti ada mazid tambahan. Misalnya sulasi mazid, sulasi 3 huruf yang asli ditambah 1. Nanti kita sorofnya nanti ada sulasi mazid, ada sulasi mujarrad, ada sulasi majid. Sulasi majid itu tambah 1 disebut rubai, tambah 2 disebut khumasi, tambah 3 nanti sudasi. Jadi ada fi'il itu ada yang paling banyak maksimal 6 huruf. 6 huruf. Itu disebut dengan sudasi. Jadi sulasi mujarrad ditambah 3 gitu. Nah, nanti kita belajarnya di situ. Jadi contoh misalnya tadi jadi salima ditambah 1 jadi aslama. Ya, atau di tasdid di tengah-tengah salama. Jadi ini beda nanti ini. Kalau misalnya salima yasramu salman. Kalau pakai aslama yuslimu islaman. Kalau isim fa'ilnya tadi salimun, kalau aslama muslimun. Muslimun isim fa'ilnya. Nah, kalau misalnya salama yusallimu taslim. Tasliman, taslimatan, taslaman, tislaman, musalaman, fawa musallimun. Musallimun, musallamun. Kalau rosala yarsilu risalatan, kalau arsala yursilu irsalan, fa'ilnya kalau ini rosilun, kalau arsala jadi mursilun. Khotamul anbiya'i wal mursal. Jadi isim maf'ulnya mursal. Mursal itu yang diutus. Ada khotamul anbiya'i wal mursalin ya. Mursalin itu berarti orang-orang diutus dari kata arsala, dari rosal. Dan seterusnya nanti kita banyak mendapatkan kata yang sebenarnya sudah familiar di kita, tapi kita nggak tahu ini akar katanya dari mana kan gitu. Jadi ilmu nahwu ini akan membantu kita mengenal jadi maksudnya ini. Seperti saya kan sempat menjelaskan lafaz ihdinas siratal mustaqim al-mustaqim ya. Al-mustaqim saya bilang itu sebenarnya terjemahnya bukan lurus, tapi terjemahnya harusnya kan orang yang istiqomah. Karena isim fa'il dari istaqomah yastaqimu istiqomatan wa mustaqoman fahuwa mustaqimun. Jadi orang yang istiqomah disebut mustaqim. Mustaqimun orang istiqomah, tapi terjemahannya sudah sebutkan jalan yang lurus gitu ya. Padahal di situ kan bukan naat man'ut sebenarnya, karena al-mustaqim itu bukan sifat sebenarnya di orang, tapi karena digunakan pakai alif lam as-sirata al-mustaqim alif lam, maka diterjemahkan yang jadinya yang lurus. Padahal jalan yang dilalui oleh orang-orang istiqomah, tapi kan kebanyakan terjemahannya kayak gitu. Nah itu contohnya kenapa kita belajar ilmu alat ya nahwu shorof ini, supaya kita begitu mempelajari Al-Quran, jadi bisa paham kenapa ini pakai dhamma, kenapa pakai fathah, kenapa pakai kasroh, ini asal katanya dari mana, terjemahnya apa, maknanya, dan seterusnya. Jadi targetnya sih nggak mesti sampai kemudian gundul kan, saya ulang-ulang tidak untuk gundul ya, gundul berat, ini kita yang gondrong saja lah, bahkan yang gondrong punya sudah hafal kita gitu. Sehingga hafalan kita betul-betul karena pemahaman, bukan hafal cangkong. Nah, nanti latihan juga buka kamus, nyari di kamus gitu ya, teman-teman yang punya kamusnya. Memang kalau offline gampang gitu ya, kita bisa buka kamus bareng, hari ini apa, dari mana kan. Baik, siapa Mbak?
Bang Maruli ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz, boleh nanya ya? Mas. Mudah-mudahan Ustaz sehat selalu ya, amin, amin. Amin. Baik, ini saya tertarik dengan wazan tadi ya untuk fi'il madi, kemudian mudhari dan masdar. Tapi kelihatannya tadi kalau saya nggak salah tangkap wazan dari kataba yaktubu, tapi masdarnya kitaban Ustaz ya. Bukannya kalau dari pola yang tadi itu kan harusnya kitaban ya. Berarti memang masdar ini ada pola-pola yang lainnya Ustaz ya. Iya. Pertama ya, itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua, tadi kan sudah dijelaskan tentang Bismillah. Nah, itu ada kata Rohim. Nah, ini dia sebagai fa'il, tapi wazannya itu bukannya apa Rohimun. Jadi apakah ada wazan yang lain gitu Ustaz? Jadi mungkin dua itu dulu Ustaz. Terima kasih. Baik. Pertama, wazan untuk disebutnya sulasi mujarrad ya Bang. Ya. Sulasi mujarrad itu ada 3 huruf, fi'il madinya 3 huruf, itu masdarnya banyak. Masdarnya banyak. Jadi banyak ragamnya. Misalnya contoh misalnya tadi kataba yaktubu bukan katban, tapi kitaban. Wa maktaban ya. Sementara kalau misalnya doroba yadribu dorban. Jadi ngikuti wajan itu. Nasoro yang suruh nasron. Tapi kalau alima ya'lamu ilman ya, hampir mirip sih, hampir mirip. Kemudian ada nanti yang bahkan yang nyimpang gitu, yang nyimpang. Ada beberapa nanti kita pas kalau sudah masuk ya. Jadi nyimpang, nyimpang benar. Artinya simai saja kita dengar dari orang Arab itu masukkan masdarnya gitu ya. Itu yang sulasi mujarrad. Tapi kalau yang rubai yang ditambah 1 itu nanti lebih lebih terstruktur gitu. Artinya sudah di paten gitu ya, paten. Walaupun jumlahnya nanti banyak. Misalnya kalau misalnya sallama yusallimu tasliman taslimatan taslaman tislaman musallaman. Jadi berapa biji gitu ya, itu masdarnya. Jadi masdarnya 1 kata bisa masdarnya bisa 4, bisa 3 ya. Walaupun yang standarnya 2 ya, ada yang masdar goiro mim dan masdar mim pakai mim ya. Itu masdar kata benda abstraknya. Ya, nanti kita cek satu-satu yang jelas. Seperti kataba yaktubu itu masdarnya bukan katban tapi kitaban. Kitaban. Nah, ini pola ini ada yang merefernya ke Al-Qur'an atau yang simai dari orang Arab. Jadi ada dua versi, ada tambahan. Orang Arab biasa menggunakan kata tertentu dan ternyata ini itu kata benda abstrak dari dari fiil tertentu, mengikuti wazan apa. Jadi karena ini sebutnya istilah itu hasil istihad gitu ya. Istilah itu hasil kajian, hasil pendalaman gitu ya. Jadi disebut dengan istilah itu atau juga definisi gitu. Membuat. Jadi sehingga banyak hal nanti yang itu diwadahi semua, ditampung semua karena orang Arab menggunakan gitu. Dan itu masuk dalam kelompok masdar dari kata misalnya dari kataba. Jadi kalau bisa kita pakai katban boleh ya, boleh, benar saja wajahnya kan. Tapi kan nggak umum dan di Al-Qur'an punya kitaban bukan dalikal al-kitabu bukan dalika al-katbu gitu. Tapi kitab al-kitabu gitu ya. Jadi kitab itu sebagai masdar dari kataba. Artinya apa? Tulisan. Kataba menulis, yaktu telah sedang menulis, kitaban tulisan. Jadi tulisan. Jadi kitab itu asalnya kutiban, asalnya tulisan. Tapi kemudian maknanya apa gitu? Artinya kemudian maknanya yang tertulis atau buku. Kemudian jadi buku. Jadi tulisan itu jadi buku. Ya biasanya nanti nafsirkan itu tidak lepas dari bahasanya. Makanya harus logawi dulu, baru setelah itu kemudian tafsir ya, atau istilahnya atau tadi bisa takwil atau disesuaikan dengan latar belakangnya atau asbabun nuzulnya dan seterusnya.
Jadi ini makanya jadi mufasir itu harus paham bahasa dulu. Jadi kalau ada jadi mufasir tapi nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti nahwu sorof, pasti kacau tuh. Apalagi kalau jadi mujtahid, lebih parah lagi. Jadi mujtahid hanya sedang bahasa Arab nggak ngerti, jadi nafsir juga nggak paham, tahu-tahu jadi mujtahid. Karena menurut hadis ini hukumnya haram. Kenapa kok haram? Karena perintah. Perintahnya gimana maksudnya? Ya karena suruh perintah itu dari kalau hadisnya sahih itu wajib. Nah ini nggak nyambung. Jadi bukan berarti udah sahih dengan wajib atau dengan haram juga nggak nyambung karena beda ilmu. Kalau sahih itu ilmu tentang hadis. Kalau tadi misalnya wajib sunnah itu ilmu fikih. Dan itu harus ada ilmu istinbat fikihnya. Istinbat fikih itu apa? Usul fikih. Jadi orang harus belajar juga usul fikih, metodologi ijtihadnya dulu. Baru kemudian bisa jadi mujtahid. Ini Pak kalau seorang mujtahid tapi nggak tahu metodologi ijtihadnya, tidak ngerti juga ilmu yang harus dia kuasai, pasti ngaco. Jadi banyak orang kadang-kadang ditanya nggak ngerti, ini langsung menurut saya sih haram deh, menurut saya sih wajib deh, ini bahaya, nggak boleh. Itu contoh ya, menyimpang sedikit. Nah tadi pertanyaan yang kedua, kata rohim ya. Rohim ya. Jadi untuk nanti ada kata yang khusus untuk Allah, sifat-sifat Allah, maka menggunakan bentuk mubalaghah namanya. Mubalaghah itu superlatif. Misalnya kata rohim. Rohim itu isim fa'il. Artinya orang yang menyayangi itu rohim ya. Tapi untuk Allah itu pakai rohim. Jadi himnya yang panjangnya bukan di ro-nya, bukan di alif mati, tapi ya mati di akhir rohim. Artinya maha penyayang. Jadi mubalaghahnya gitu ya. Bisa juga pakai superlatifnya atau takdirnya. Jadi arhamu ya. Misalnya orang yang besar itu kabirun, orang besar kabir. Tapi Allah kabirun atau akbaru gitu. Jadi mubalaghah itu ada yang maha, ya, maha, ada yang paling. Itu yang superlatif. Jadi kata rohim kalau di akar katanya sama rohman sama, satu akar kata. Dari rohimah, yarhamu rohman. Fahuwa rohimun. Jadi yang satu masdar rohman, yang satu lagi isim fa'il. Tapi yang mubalaghahnya rohim ya. Nah, makanya di situ harus ada pembeda. Karena nggak mungkin dalam satu kalimat di situ ada dua kata, akar katanya sama. Kalau terjemahnya sama ya berarti ada sesuatu, ada kata yang saya sia-sia gitu ya. Tidak punya makna jadinya kan. Ngapain diulang-ulang katanya berbeda. Makanya di situlah mufasir membedakan Rahman itu Maha Pengasih, Rahim Maha Penyayang, dengan pemahaman Rahman itu Maha Pengasih, tidak pilih kasih untuk semua makhluknya dari mulai pertama sampai mulai terakhir untuk nikmat yang kecil di dunia saja. Rahim itu yang Maha Penyayang hanya untuk orang yang beriman yang masuk surga yang khalidina fiha abada. Nanti dengan nikmat yang sangat banyak karena khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Nah, itu mufasir menerjemahkan itu. Makanya dari awalnya dari bahasa dulu, setelah itu kemudian ditafsirkan. Nah, menafsirkan itu ada istihadi di situ. Ada istihadnya gitu. Istihad dengan argumentasi. Jadi mufasir pun tidak sembarangan orang. Jadi harus punya landasan kenapa menafsirkannya seperti itu. Apa dasarnya gitu. Jadi dari bahasanya dia harus masuk, harus paham. Kemudian dari isinya, tafsirnya itu juga harus pas. Ada argumentasinya. Dan disitulah ada khilafiyah, ada perbedaan. Jadi kalau satu mufasir berbeda dengan mufasir yang lain, ya wajar. Karena disitulah mereka menafsirkan kata dalam ayat satu sama lain bisa berbeda berdasarkan tadi kemampuan mereka menafsirkan dengan ilmu yang mereka miliki. Wallahu alam. Jadi lafaz-lafaz yang untuk Allah itu mesti pakai superlatif. Jadi terjemahnya maha.
Jadi isim mubalaghah, ada isim tafdil, ada isim tafdil mubalaghah. Jadi ada yang ada yang maha. Kalau itu juga memang satu ya, yang maha lebih di atas itu. Kalau alam. Ada lagi? Saya Pak Ustadz. Ya mangga Mbak Nur. Tadi ada disinggung tentang salama, yang kemudian ada satu lagi adalah aslama ya Pak. Nah, itu kalau dari segi makna itu sama atau beda? Jadi gini, kata dasarnya misalnya pakai fi'il madi. Nah, kalau misalnya salima itu disebut fi'ilnya fi'il lazim, fi'il yang intransitif. Jadi selamat saja, selamat. Selamat itu tidak ada objeknya gitu. Tapi kalau pakai alif tambah satu, jadi aslama artinya menyelamatkan. Atau di situ salima itu menyerah gitu. Kalau aslama menyerahkan diri. Contoh misalnya gini, nazala. Nazala itu turun. Nazalal matoru, hujan turun. Itu tidak perlu objeknya, namanya fi'il lazim. Fi'il intransitif. Kata kerja intransitif. Tapi begitu ditambahin satu angzala jadi transitif. Angzalallahul matoro, Allah telah menurunkan hujan. Jadi hujan sebagai maf'ul bih ya. Jadi dari kata tadi sulasi mujarrad 3 huruf, begitu ditambah satu itu maknanya bisa jadi yang tadinya intransitif menjadi transitif, yang tadinya lazim menjadi muta'addi. Itu salah satu contoh ya. Walaupun nanti ada bentuk yang lain, misalnya gini, misalnya wazannya tafa'ala. Jadi misalnya takoroba. Jadi koroba itu dekat, koroba dekat, ya krobu, ya kurban, ya kurbanan. Itu mendekatkan diri ya, kurban. Koroba ya. Tapi kalau koroba, koroba, artinya saling mendekat. Saling, jadi resiprok. Misalnya kita sudah belajar sebelumnya ya surat Al-Asr ya. Watawasau bil haq, tawasau itu fiilnya fiil mazid yang artinya resiprokal, jadi saling jadi saling menasehati. Jadi makanya kita harus paham di situ ayatnya sehingga kata itu maknanya apa dan itu ditindaklanjuti seperti apa. Jadi kalau selama ini kita misalnya ini sebagai orang tua ke anak, kita saja yang nasihati terus, kita tidak pernah dinasihati. Kalau dinasihati kita marah, berarti kita tidak termasuk yang dikecualikan, yang akan rugi. Karena perintahnya jadi klausulnya di situ yang tidak rugi itu illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil adil, saling. Jadi kalau sekarang ini belum saling menasehati, jadi belum termasuk yang kategori yang dikecualikan. Makanya kalau kita di masyarakat kan agak susah ya saling menasehati. Karena mungkin kita juga tidak semua dari kita itu diminta nasihat gitu kan. Atau mungkin kalau kita nasihati orang lain, bahasanya orang lain marah ke kita. Emangnya ente siapa kok nasihati aku, kan bisa jadi gitu ya. Jadi mutung dia nggak mau nasihati. Ya gimana supaya kita masuk ke dalam kategori watawasabil haq watawasab, ya di rumah aja. Mulainya di rumah. Nasihati istri suruh nasihati kita. Kita nasihati anak suruh nasihati kita. Itu tawasabil haq watawasabil sab gitu kan. Saling menasehati. Ya. Kalau kita kan kadang-kadang juga lupa ya sebagai orang tua, anaknya, maksudnya anaknya, Pak jangan kayak gitu, Pak itu nggak bagus, nggak pantas, orang tua kok kayak gitu, misalnya itu harus terima, karena berarti kita saling menasehati. Suatu saat anak kita yang salah kita nasehati, itu tawasabul haq. Jadi kata itu mengandung makna di dalamnya. Itu hebatnya bahasa Arab itu mengandung maknanya dalam sekali. Contoh tadi ya, jadi kalau tabah ada saling menjauh. Kalau ada jauh, kalau tabah ada saling menjauh, dan seterusnya. Nanti akan kita dipraktek nanti diaplikasikannya ya sambil belajar sorot. Nanti ada kata-kata yang ini contoh-contohnya ya, yang nanti mengandung konsekuensi berbeda.
Itu pelajaran sorof. Mudah-mudahan sahabat. Tapi saya insya Allah sih sedikit-sedikit aja lah sorofnya nih. Kalau dulu saya menghafal misalnya sulasi mujarad 6 wajan sekali pertemuan gitu ya. Ya berat lah kalau ini, apalagi sudah malam ya. Sisa tenaga jadi capek. Saya juga kadang-kadang ada hang-hangnya gitu. Jadi terasa ternyata saya udah mulai terjadi penurunan ini. Kadang harus nyari-nyari dulu memorinya gitu. Kalau lagi capek gitu. Gak apa-apa tapi sambil ini. Terima kasih. Ya, dulu ngapalnya sambil sambil main karena di kamar mandi itu. Jadi wajan misalnya rubai mujarad ya, Pak Lala ya. Pak Lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan fa'lalan fa huwa fa'lilun fa'lal wa takum fa'lalun fa'lilat fa'lalun. Itu mencari kata jilbab. Jalbabayu jalbibu jalbabatan wa jilbaban wa jalbaban fa huwa mujalbibun wa takum jalbabu jalbiblat jalbibu jalbabun. Dulu karena dulu masih encer ya, jadi otaknya masih encer, masih belum terbebani nyari nafkah macam-macam, jadi gampang. Sekarang suruh ngapalin susah. Ya, walau sambil ngapalin sedikit-sedikit lah. Baik, ada lagi? Dulu tuh sejak kapan Ustaz? Sejak SMA atau belajarnya? Saya belajar sorof malah udah di PP. Oh gitu. Saya udah di PP belajar bahasa Arab serius ya, itu di PP kan pesantren kan nggak ada motivasi ya. Jadi biasa itu aja. Nah, setelah di PP ini satu motivasi itu di lingkungannya seperti itu. Jadi hanya terus ada dulu adik kelas saya dari pesantren Langitan, dia pinter tuh anak TPG. Pinter, namanya Ainul Yakin, ya dari pesantren Langitan. Ya apa? Saya bilang kamu ngajarin saya khusus sorof ya. Ya rajin dia ngajarin, ngajarin hafalan macam-macam. Itu satu kosan di Babakan Sirna. Jadi karena saya pengen bisa ya, dan saya juga nyamperin guru di Cilendek tuh gurunya. Jadi dulu itu saya sering jalan kaki tuh dari Babakan Sirna ke Cilendek, melewati yang ini kan di Jalan Merdeka, terus juga lewat ke daerah itu sekarang Hotel Salak itu yang banyak bencong-bencong itu. Saya pernah dikejar-kejar bencong itu karena lewat ke situ. Jalan apa tuh lupa namanya? Jadi tahun 89. Jalan Gedong Sawah. Gedong Sawah ya? Bukan ya. Iya, Jalan Gedong Sawah. Iya, belakang Hotel Salak. Balik kota Gedong Sawah itu. Yang banyak bencong-bencong di situ kan dulu mah sepi. Nah, dulu kan adanya bemo ya. Nggak ada angkot dulu kan. Jadi kalau nggak bemo udah nggak ada karena pulangnya jam 10, jam 11 malam. Jalan kaki biasa. Untungnya saya banyak teman tuh. Termasuk dulu itu Ustadz Budi Andianto, kemudian Ustadz Sigit Aljawi, itu Burhan Solihin, ada berapa orang itu teman baik saya yang nemenin suka keliling kemana gitu. Dulu waktu alhamdulillah waktu masuk ke IPB karena dari kampung ya, jadi tidak biasa bergaul ala kotanya, jadi kampungan bener gitu. Jadi jalan kaki itu gak gengsi karena biasa jalan di kampung. Coba kalau seperti sekarang, cuman ke depan aja, saya dari komplek itu depan aja harus pakai motor. Ketika Pak bilang motornya dipakai, nggak jadi, kenapa? Nggak ada motor. Atau kalau nggak ini pakai Grab dia. Karena dulu saya bilang bapakmu itu dulu jalan kaki, nggak ada masalah gitu. Kalau alasan mereka, ya kan itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang beda ya, susah. Ya. Baik, ini ada yang chatting. Oh, emang udah Daniel kenal ya, Ainul Yakin ya, pinter anaknya nyeleneh. Dia pinter, nilainya juga bagus tuh di TPG angkatan 26. Oh, adik Ustaz ya. Ya, adik kelas saya satu kosan. Oh. Kosan. Ya tadi ya, sekarang itu tawasabil haq wa tawasabil. Kadang-kadang dia malas subuh, kalau diguyur sama saya baru bangun. Jadi saya guyur guru pernah. Itu tadi adik kelas saya yang saya angkat jadi guru saya, tapi kemudian saya ajarin juga, dia ngaji juga dengan saya. Kalau malas bangun, saya sipratin air baru bangun, dia jam 7 baru sholat subuh.
Tapi sekarang mungkin kalian rajin sekarang lah. Nah, sekarang jadi profesional kalinya. Orang pintar dari TPG. Baik, kalau ada lagi nggak? Jadi jam udah pada ngantuk ya. Istiqomah lah mudah-mudahan ya. Jadi belajar soroknya, asli soroknya insya Allah minggu depan. Oh, Mbak Mira itu ada yang. Mira ya. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ustadz. Ini jadi saya tadi kan berarti wazan tuh banyak ya. Itu jadi gimana ya tips untuk ini mau nggak mau kita harus menghafal. Tapi kalau hafal mati itu kalau nggak kenal wazan itu agak repot gitu Ustadz. Jadi ada berapa sih sebenarnya wazan gitu? Tadi ada apa tuh saya istilah-istilahnya. Nah maksudnya jadi apa ya mungkin Ustadz bisa memberikan tips bagaimana untuk mempermudah kita yang udah tua ini menghafal gitu loh. Kayak misalnya qoro'a Ustadz, habis qoro'a yaqro'u kiroan atau apa tuh? Nah itu contoh saya tadi misalnya, itu masdarnya banyak tuh. Qoro'a yaqro'u bisa kiroatan, bisa Qur'anan, iya, bisa jadi itu ada qoro'a yaqro'u Qur'anan wa kiroatan wa makro'an. Jadi bisa yang masdarnya itu namanya sulasi mujarrad, namanya sulasi mujarrad. Jadi kalau hurufnya 3 itu masdarnya bisa banyak dan bisa berubah. Makanya tadi menampung semua yang dipakai bisa dari Al-Qur'an atau dari hadis Rasul atau dari simai dari orang-orang Arab. Oh iya, Ustadz berarti misalnya kalau masdarnya itu banyak tapi artinya satu ya? Artinya sama. Oh gitu. Jadi makanya nanti ada sebutnya makanya ada istilah muradif. Muradif itu kata yang artinya sama tapi kemudian bentuknya seperti berbeda. Tapi maknanya sama. Nah, tapi kalau sudah di Al-Qur'an itu mengandung nanti ada pembeda. Seperti saya contohkan tadi Rahman dan Rohim. Itu sebenarnya kan sama-sama dari kata dasarnya rohimah. Yang satu masdar, yang satu isim fa'il ya. Tapi nanti maknanya kalau dari akar kata kan pengasih dan ini juga kata abstraknya kan Rahman itu kasih sayang atau kasih atau sayang gitu ya. Nah, ini sebenarnya pengasih, ini jadi penyayang. Nah, gimana perbedaannya gitu kan? Karena akar katanya sama. Karena kalau terjemahan ke bahasa Indonesia pasti artinya itu. Tapi pasti bahasa Arab pasti Allah membedakan. Kenapa menggunakan yang satu ini? Atau misalnya ada kata yang muradif, contoh misalnya dari kata jalasa atau jurusan atau jalsan duduk ya, sama kok ada ya qu'udan. Qu'udan artinya duduk juga. Jalsan juga duduk juga. Tapi di dalam Al-Qur'an disebutkan ya qu'udan bukan jalasan, bukan julus, bukan duduk ya. Duduk dalam pengertian yang biasa digunakan jalasa itu jalsan atau julusan gitu. Ya, pasti di situ ada makna terkandung di dalamnya. Makanya kemudian muncullah tafsir. Tafsir. Jadi qu'udan itu dalam keadaan duduk itu maksudnya apa? Apakah duduk sebagai ini atau apa maksudnya? Nah, itu yang seringkali membedakan antara tafsir satu dengan tafsir yang lain. Nah, kita ini belajar, kadang-kadang kan belajarnya udah belajar langsung terjemahan ya. Nah, terjemahan itu kadang-kadang yang menerjemahkannya itu tidak sepenuhnya paham ilmu sorofnya gitu ya. Sehingga kadang-kadang kalau ada terjemahan, pernah mungkin ada saya punya buku hadis yang biasa ngaji ibu-ibu itu Al-Lu'lu' wal Marjan, itu terjemahannya kacau balau. Jadi kalau saya baca terjemahannya malah nggak ngerti. Tapi kalau saya baca yang bahasa Arabnya baru saya paham gitu. Kenapa rupanya menerjemahkan itu hanya translate aja bahasa gitu ke bahasa Indonesia. Jadi kan kacau. Jadi ini maksudnya apa? Ini nggak ngerti. Jadi makanya udah ke yang aslinya saja. Kalau yang aslinya kita bisa telusuri dengan ilmu sorof, kita telusuri oh maksudnya ini. Jadi pahami mendekati. Jadi tidak saklek persis karena bahasa Indonesia dengan bahasa Arab berbeda banget tuh. Berbeda banget karena tadi begitu kayanya bahasa Arab. Nah, makanya yang tadi contoh nanti kalau kita belajarnya ini kan saya cuman istilah awal aja ya, tasrif lugawi itu istilah. Nanti realnya nanti insya Allah mulai minggu depan kita belajar dari sulasi mujarrad dulu. Jadi fiil madinya yang 3 huruf asli.
Itu ada 6 wazan ya, ada 6 wazan. Jadi kita biar lagi fresh ya. Jadi insya Allah minggu depan kita belajar sulasi mujarrad dengan contoh-contohnya ya. Jadi nanti ada ya insya Allah kalau sulasi mujarrad walaupun 6 sekali pertemuan bisa. Karena saya bisa ada ilustrasinya yang lebih mudah lah. Yang biasa saya kalau ngajar itu bikin cerita nanti ingat. Yang nanti yang banyak yang sulasi majid. Sulasi majid itu sulasi 3 huruf ditambah 1 misalnya, tambah 1 itu jenisnya macam-macam. Jadi misalnya kata apa? Jadi fa'ala ada fa'ala pakai tasdid fa'ala, ada af'ala, ada tafa'ala, ada infa'ala, ada ifta'ala ya. Jadi banyak itu ini. Kalau bisa ya teman-teman kalau mau serius banget ya sorofnya itu beli buku kuning, buku sorof ya, Amsil At-Tasrifiyah. Dulu kalau tidak salah dulu saya pernah beli sih cuman harganya zaman dulu mah cuma 2.000 rupiahnya. Tapi kalau sekarang mungkin 20 ribuan lah ya. 20 ribuan itu kalau di toko-toko kita ada. Nah, dari situ itu yang bahasa Arab semua ya. Tapi sebenarnya yang sudah terjemah juga ada. Kalau nyari untuk belajar sorof ya, tasrif. Tapi ini manfaatnya nanti kalau kita buka kamus. Jadi kalau kita belajar sorof enak. Atau gini yang paling praktis, saya itu sering diminta nyari nama anak. Kalau kita punya ilmu sorof, paham ilmu sorof, ngasih nama itu enak. Jadi saya punya anak 5 itu pakai sorof. Cari dulu. Pertama dari F itu orang Bogor ya. Orang Bogor. Nama pertama Fatia sebagai pembuka, sebagai keberuntungan itu ya, atau keberhasilan jadi Fatia. Kemudian yang nama keduanya itu isim fa'il. Isim fa'il tapi yang kesannya lawan. Jadi kalau Fatia perempuan, jadi isim fa'il yang kedua, nama kedua itu isim fa'il yang berlawanan seperti mudzakkar. Jadi arifah. Kemudian dia sekaligus sebagai mudhof. Nah, nanti nama ketiganya itu mu'annas benar, perempuan benar tuh. Ini sekaligus sebagai maf'ul, tapi isim fa'il yang berfungsi sebagai fa'il. Jadi apa dalam bentuk apa? Dari mudhof ilaih. Jadi makanya Fatia arifah hasanatin. Fatia arifah hasanah gitu. Pembuka kemenangan orang yang mengetahui kebaikan hasanah. Kalau mengetahui kebaikan maka yang nama kedua, anak kedua akan menjadi faqihun. Ya, faqih yang mengetahui fikih kan, faqihun. Jadi, tapi nama kedua kan konsisten tuh isim fa'il lagi, tapi kesannya kayak mu'annas nih, anak mudzakkar mu'annas. Nadia yang menyeru. Pinter, tugasnya apa? Nyeru siapa? Umamin. Umam itu umat. Jadi faqih yang menyeru umat. Nah kalau menyeru umat, ya itulah keutamaan. Namanya fadil, nomor ketiga. Apa? Nafidah. Karena jenis mudzakkar jadi kesannya mu'annas nafidah. Yang mengerjakan. Mengerjakan apa? Nafidah ahsan. Ahsan yang paling baik. Nah nafidah ahsan, jadi bukan hanya dia nyeru, tapi dia harus menerapkan. Nah, kalau menerapkan itu orang yang menerapkan yang baik maka jadi faiz, itu yang sukses. Yang sukses apa? sukses tapi harus dia jaga tuh. Harisa yang menjaga, ihsan yang paling baik, yang ihsan. Jadi tidak perlu diawasi, pokoknya dia akan mengawasi sendiri. Seperti melihat Allah ihsan. Nah, begitu lahir anak ke-5 perempuan lagi. Waduh, namanya siapa ya? Udah kehabisan nama. Ya udah Fakhrina aja, itulah kebanggaan kami yang 5 ini Fakhrina. Amila yang mengerjakan ya mumtazah yang udah top lah mumtazah gitu. Jadi akhirnya 5 anak itu jadi cerita. Awalnya semua di Bogor. Ini gara-gara saya belajar sorof. Jadi sekarang juga sama kalau diminta nama gitu ya udah dari kata apa. Biar mintanya apa laki-laki perempuan awalannya apa gitu. Nanti 3 huruf ada 3 kata atau 1-2 kata. Dan seterusnya.
Itu pengalaman saya. Jadi Mas Arya nanti kalau cucu boleh. Jadi banyak nama yang saya kasih nama, saya lupa lagi tuh. Ada yang hampir mirip-mirip. Dulu ada ponakan saya, Arif Saiful Huda, tapi saya siapa? Atau Itkon, siapa gitu nama. Ini ada yang sini Zaka Hanif Habibi. Karena bapaknya pengen dahwili Habibi. Ibunya pengen kata Hanif, ya udah gabungin aja Zaka. Ada panggilnya jadi Zaka. Wah, salah saya bilang. Harusnya DJ kan, Zaka. Zaka itu yang cerdas. Kalau Jaka artinya jadi ini orang Jawa jadi Joko ya. Jadi karena lidahnya ini padahal DJ Za gitu, Zaka. Ya tergantung ininya, keinginan doa orang tuanya lah. Walau alam. Jadi ada manfaatnya yang lain lah kalau kita belajar sorol. Nanti calon yang punya cucu ya, kan pada belum punya cucu ya, baru saya yang punya cucu ya. Belum Ustaz. Mau kalah sama Yodi yang main Ustaz anaknya. Kita cucuin aja. Kata 25. Hafiz Arif, Farhan Fakih. Apalagi tadi. Apalagi Mas Jody itu. Masih lama laki-laki anaknya, jagoan 2. Betul. Mau tanya. Ya, mangga. Satu sebelum terakhir. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta kasih. Iya, pertanyaan Al-Kausar itu yang latarawunnal jahim, lanya itu kan lam taukid ya, penegasan. Terus yang nunnya itu apakah nun taukid juga? Nun taukid juga. Benar-benar menegaskan ya sedemikian. Iya, jadi benar-benar akan melihat. Jadi kita ini akan melihat nanti. Makanya saya suka ini kan, kapan tuh melihatnya? Ya, yang ainul yakin ya. Jadi latarawunna pakai benar-benar karena akan melihat jahim. Kemudian melihat sebenarnya apa? Ainul yakin. Dengan mata kepala sendiri gitu kan ya. Nah, kalau sebut aina itu pasti matanya masih berfungsi ya. Ini kayaknya bukan di akhirat tapi di alam dunia. Yaitu ketika sakaratul maut. Kalau saya kemudian biasanya saya mengkaitkan di tafsir gitu ya. Kemudian bahasa yang digunakan apa? Artinya kita sejauh-jauhnya pun kita tafsir tidak akan jauh dari karena bahasanya di situ kan. Karena ro'a itu dengan mata. Beda dengan nadoro. Nadoro itu dengan pengamatan, bukan hanya mata sampai pakai akal ya. Itu kalau nadoro. Tapi kalau basoro, kalau bahasa Indonesianya sama-sama melihat. Ro'a itu melihat, nadoro juga melihat, basoro juga melihat. Tapi kalau ro'a itu lihat dengan mata, kalau nadoro itu mata dan akal, ya, jadi sudah diamati itu ya. Nah, sudah diamati. Tapi kalau basoro sampai ke hati, sebut basiroh gitu ya. Kan Allah itu sifatnya basirun, maha melihat. Jadi melihat bukan hanya seperti manusia karena laisa kamitslihi syai'un kan gitu. Jadi itu bahasa Arab itu terjemahan ke bahasa Indonesia sama melihat, tapi beda ininya beda maknanya kalau menggunakan kata yang berbeda. Nah, latarawunna itu sungguh-sungguh kalian akan melihat. Nah, kalau melihat apalagi tambahin dengan penegasan ainal yakin. Ain pakai ain, pakai mata. Berarti faktanya ya fisiknya, melihat fisiknya dengan ain dengan mata. Jadi sungguh kalian akan melihat. Kapan itu melihat dengan mata? Kan kalau di alam biasa kan nggak mungkin ketika hidup kemudian dilihat neraka kan nggak mungkin. Oh berarti yang dimaksud ini ketika menjelang sakaratul maut. Terbelalak ya. Ya itu. Iya. Diperlihatkan. Bayangin orang yang biasa bangga-bangga nih. Karena kekayaannya, karena jabatannya, karena pengikutnya, karena popularitasnya. Kalau sekarang follower sebutnya kan. YouTuber itu kan berarti kan itu bangga. Sekarang kan muncul tuh atas kasur dengan follower kan, bikin kontennya sih nggak jelas apa gitu, tapi followernya ini jadi penghasilan sekian juta atau sekian miliar gitu ya, luar biasa. Itu kan lagi senang-senangnya tuh bikin konten ini, kadang kontennya konten sumbangan ya, jadi dia dapatnya YouTuber 1 miliar kemudian yang kontennya 100 juta gitu ya. Jadi kemudian dia orang baik banget tapi sebenarnya kan bikin konten dapat lebih banyak lagi kan.
Kan gitu ya sekarang gitu. Kan lagi bangga itu banyak-banyakan pengikut ya, yang follower atau yang subscribe gitu ya, juga penghasilan yang banyak. Nah, tahu-tahu itu kemudian diberhentikan oleh Israel. Diperlihatkan tuh lagi bangga-bangga, lagi ngejar-ngejar follower ya. Kemudian diperlihatkanlah jahim. Apa enggak terbelah lagi tuh kan. Kemudian baru sadar nyesalnya ketika sampai dikubur. Jurtum makobir. Jadi sampai di dalam kubur, di alam barzah. Pas diperiksa oleh Munkar dan Nakir, kan susah gimana. Nyesel balik lagi nggak bisa. Ya kalau balik lagi ke dunia juga nggak akan ada yang terima. Mau dikasih sesajen, kemarin di sesajennya ditendang jadi iya. Padahal orang sudah meninggal, ngapain disesajenin ya? Kan nggak ada yang sesajen untuk makanan yang physically, yang zohir kan, untuk kebutuhan jasmani kan, kebutuhan raga. Ada jin dikasih makanan, atau gimana makannya jin? Kalau jin ikut makanan manusia, nah kita habis semua makanan. Karena jumlah jin itu kan mirip dengan manusia kan. Nah, kita susah hidup. Kalau misalnya jin ikut makan nasi, ikut minum kopi, ya, apalagi produktivitas padi juga akan menurun drastis. Karena ini makanin oleh jin kan. Itu aneh-aneh. Manusia berakal tapi nggak menggunakan akal. Bisa ae. Riwa gitu. Makanya walaupun ini karena kebetulan Mas Yudi kan senang kopi ya. Jadi nanti jangan ini sama Alvin. Nanti kalau Bapak sudah meninggal tolong disajinin kopi, nggak usah, jangan. Pasti ya. Karena kita nggak ngopi lagi kalau sudah innalillahi mah nggak bakalan ngopi, disuguhin kopi juga. Mas Ares senyum-senyum tuh, kopinya habis. Kirim dong. Ada kopi dari Medan kemarin. Oh, iya. Ya, baik itu ya Mbak. Insya Allah. Jadi insya Allah nanti kita belajar sorof agak serius. Ini lagi udah agak bete-bete ini. Tadi saya agak pegal kebetulan. Ya nggak terlalu macet sih sebenarnya. Karena warawiri ke Sukabumi itu kan yang tantangannya di situ sebelum masuk tol. Jadi kalau pagi sebelum masuk tol ya pas keluar tol, pas pulang itu sebelum masuk tol itu ya tantangannya karena bareng dengan pabrik. Jadi tapi alhamdulillah karena saya udah dari 2010 kan bolak-balik bawa mobil ke sana. Jadi ya insya Allah gen kesabaran menghadapi kemacetannya sudah di-insert lah sehingga tidak marah-marah. Jadi dinikmati aja sambil ini. Tapi karena warawiri ternyata kalau berusia di atas 50 udah mulai terasa tuh pegel-pegel. Kalau saya tadi selalu ngajar enggak, saya minum kopi alhamdulillah segar. Apalagi kalau sudah melihat Daniel udah menampakkan itu alhamdulillah. Ada apalagi dengan Kang Cucu yang dari Samarinda gitu ya. Jadi kalau ada orang-orang semangat itu saya nggak mungkin akan kehilangan semangat tuh. Karena luar biasa semangatnya walaupun jauh-jauh dan sudah malam. Samarinda udah mau jam 12 ya. udah mau jam 11. Luar biasa Om Cucu. Luar biasa. Iya. Sudah jadi putra mahakam. Allah. Iya. Alhamdulillah. Airnya kebanyakan. Kebanyakan minum air sungai mahakam gitu. Iya, kebanyakan minum air mahakamnya. Itu tulisan siapa? Iya. Itu saya yakin tulisannya Ustaz Sam itu. Oh, mana? Buat usulan nama anak itu masih disimpan. Oke, dari tadi saya ini tulisan Ustaz Sam apa? Nama anak. Spotlight. Oh iya. Mana? Iya benar. Farhan Fakih. Iya. Oh iya. Tulisan Ustaz Sam tuh. Ada artinya. Ngasih namanya cowok semua sih, jadi anaknya cowok semua. Sekarang udah yang gede udah lulus ya?
Doain bentar lagi. Kemarin diajak reuni itu. Ketemu Bude Dila. Udah punya calon? Belum, Tat. Oh, belum. Ini ibu-ibu kalau punya calon nih, ini anaknya Pak Ustadz Sam tuh perempuan tuh 3. Enggak udah punya calon kali Ustadz Sama. Udah punya calon. Laki-laki 3. Paling akhir saya kecil, kelamaan. Wah, pas itu. Adik kelas. Masih SD. Anak saya itu si bungsu masih kelas 5 SD. Yang siap menikah itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 3 insya Allah mudah-mudahan bulan depan S2-nya selesai. Udah 26. Terus yang nomor 3 baru lulus S1 di UGM. Insya Allah kayaknya udah punya calon dia. Tuh ada yang laki-laki tuh Pak Arya juga lagi nyari tuh Ustaz. Ayo dah. Nomor 1 baru lulus. Ikhlas aja. Baik, ayo bersalam sama orang soleh. Gaskan. Insya Allah minggu depan kita lanjut ya. Amin. Kalau Ustaz. Udah kurang seperempat. Bicara perjodohan mesti di stop kan? Jodohnya takut. Prosesi lain aja Ustaz kalau perjodohan ya. Nomor HP-nya udah pada ada. Ini udah pada ngantuk. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan. Amin. Dan pertemuan kita diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Kita dapat pahala dan anak-anak cucu kita ya, jadi orang-orang yang saleh dan salehah. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina karimina wa Muhammad sallallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabat Rasulillah ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir 'alaina. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Mas Tendi baru keluar tuh ya. Sehat semua ya. Amin. Batin ya semuanya. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Sampai ketemu. Tuh. Bro cucu. Sampai ketemu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.